Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa saja sih yang dipelajari di pertemuan kali ini? Kita akan mempelajari yaitu tentang lingkungan dan ekosistem, serta perbedaan individu, populasi, dan komunitas. Disimak dengan baik ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang jenis-jenis lingkungan dan kaitannya dengan ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan biotik serta lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas bagian yang hidup atau bernyawa, sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas bagian yang tak hidup atau tak bernyawa. Nah, tadi kalian sudah membedakan antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik yaitu sebuah lingkungan yang terdiri atas bagian yang hidup. Bisakah kamu menyebutkan apa saja lingkungan biotik yang terdapat pada gambar ini? Ya, ada bunga matahari, katak, kupu-kupu, rusa, burung elang, lebah, dan juga cacing sebagai pengurai. Juga ada rumput. Nah, lingkungan biotik yaitu terdiri atas makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya seperti pengurai, jamur, dan lain-lain. Nah, sekarang coba sebutkan lingkungan abiotik yang terdapat pada gambar ini. Ada cahaya, udara, dan juga air. Nah, ini beberapa contoh benda-benda apa saja yang termasuk lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Di sini diberikan contoh untuk lingkungan biotik, ada tumbuhan, hewan, bakteri, fungi atau jamur, dan juga protista. Sedangkan untuk lingkungan abiotiknya, kita bisa lihat di sini ada air, tanah, udara, bebatuan, dan juga cahaya. Kalau kita lihat di sini, ada korelasi antara lingkungan biotik dan abiotik, di mana kedua lingkungan tersebut tidak terlepas dari satu sama lain dan saling berkaitan, membentuk sebuah ekosistem, yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup dalam sebuah lingkungan. Antara lingkungan biotik dan abiotik saling berkaitan. Cahaya matahari contohnya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan untuk berfotosintesis atau membuat makanan. Sedangkan air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Pembahasan yang kedua yaitu adalah kita akan membedakan perbedaan antara individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor burung, seekor kambing, dan sebuah pohon. Nah, tempat individu tinggal disebut habitat. Di dalam sebuah habitat, makhluk hidup tidak hidup sendiri. Mereka memiliki populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, sekumpulan burung yang hidup di daerah tertentu, atau contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai yang terdiri dari berbagai macam populasi. Misalnya populasi ikan, populasi katak, dan lain sebagainya. Nah,
Sebuah komunitas akan berinteraksi membentuk ekosistem, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan.